Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Nama saya Sufyan Imam Wahidi. Saya dari Departemen Teknik Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah perencanaan produksi kapal dengan kode mata kuliah MN184703 dengan 4 SKS dan dilaksanakan pada semester ke-7 dengan mata kuliah prasyarat adalah teknologi produksi kapal dan desain konstruksi kapal. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan tugas secara terstruktur terkait tugas membagi blok kapal dan berat blok kapal, membuat gambar 3 dimensi salah satu blok kapal, membuat gambar kerja, menghitung list of material, menghitung kebutuhan jam orang, dan menentukan kebutuhan main equipment. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kurva Bourgeois dan perhitungan peluncuran kapal. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu membagi blok kapal dan menghitung berat semua blok kapal yang telah dibagi. Mahasiswa mampu membuat gambar kerja mulai fabrikasi, sub-assembly, assembly, dan erection pada satu ring blok kapal. Mahasiswa mampu menentukan kebutuhan material plat dan profil untuk satu ring blok kapal. Mahasiswa mampu menghitung kebutuhan jam orang dan penjadwalan. Mahasiswa mampu menentukan kebutuhan peralatan utama seperti mesin las, mesin bending, crane, dan lain-lain untuk membangun satu kapal. Mahasiswa mampu menghitung dan membuat kurva Bourgeois, serta mahasiswa mampu menghitung peluncuran kapal secara memanjang dan menggambar diagram peluncuran. Penyampaian materi pembelajaran dilaksanakan dengan bentuk kuliah pengarahan atau tatap muka, kemudian dengan diskusi kelompok, serta memberikan penugasan terstruktur. Di samping adalah diagram langkah pengerjaan dan penyampaian materi untuk kuliah perencanaan produksi kapal. Pada minggu pertama sampai dengan minggu kedua, yaitu materi pembagian blok divisi. Kemudian minggu ketiga sampai dengan minggu keempat adalah pembuatan gambar kerja 3 dimensi. Minggu kelima merupakan pembuatan list of materials. Minggu keenam adalah perhitungan main equipment. Minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-8 adalah perhitungan jam orang dan penjadwalan. Minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-10 adalah pembuatan kurva Bourgeois. Selanjutnya adalah minggu ke-11 sampai dengan minggu ke-15 adalah perhitungan peluncuran dari periode 1, periode 2 hingga periode ketiga. Kemudian interaksi antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan secara interaktif melalui aktivitas di dalam kelas dan diskusi di dalam kelas. Kemudian di luar itu dilakukan pertemuan secara offline di office room atau co-working space dan juga memfasilitasi dengan video meeting seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams. Selanjutnya kita juga memfasilitasi private message seperti email, call, SMS, WhatsApp, atau Telegram. Pada tabel dan diagram di samping adalah jadwal penyampaian materi dari minggu pertama hingga minggu ke-16. Di dalam jadwal tersebut terdapat 4 kuliah bersama pada minggu pertama, minggu ke-4, minggu ke-8, dan minggu ke-12, di mana pada kuliah bersama tersebut 3 atau 4 kuliah kelas dilaksanakan pada satu Zoom meeting atau satu ruangan kelas untuk menyampaikan penyamaan persepsi dan penyamaan kualitas pekerjaan. Kemudian di minggu-minggu yang lain dilaksanakan dengan masing-masing dosen pengampu. Selanjutnya penilaian pada kuliah perencanaan produksi kapal. Yang pertama adalah laporan dan perhitungan peluncuran kapal dengan bobot 30%. Yang kedua adalah pemahaman peluncuran kapal dengan bobot 15%. Selanjutnya adalah laporan dan perhitungan perencanaan dan penjadwalan produksi dengan bobot 35%.
serta pemahaman perencanaan dan penjadwalan produksi dengan bobot 20%. Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah ini apabila nilai total minimal 56 dan memenuhi persyaratan minimal kehadiran yaitu 80%. Selanjutnya mari kita saksikan video penyampaian materi kuliah perencanaan produksi kapal. Selamat siang mahasiswa teknik perkapalan. Jadi pada siang hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan perencanaan produksi kapal. Saya akan slide dulu. Jadi mata kuliah ini dapat diambil ketika kawan-kawan mahasiswa telah menyelesaikan mata kuliah persyarat yaitu teknologi produksi kapal. Dan juga mata kuliah persyarat yang lainnya adalah konstruksi kapal, desain konstruksi. Karena desain itu yang akan dijadikan dasar untuk melakukan perencanaan produksi kapal ini. Jadi tugas produksi kapal ini merupakan tugas untuk merencanakan mulai dari pembagian blok, ya, pembuatan gambar kerja 3 dimensi, kemudian pembuatan list material, ya, kemudian perhitungan man equipment dan perhitungan JO. Selanjutnya adalah menentukan diagram peluncuran. Jadi harapan saya kawan-kawan mahasiswa di sini bisa memperhatikan ya, karena nanti di akhir kelas kita akan ada kuis ya. Ada kuis yang punya handphone sama punya pakai data bisa digunakan ya. Kita akan kuis, jadi ada souvenir lah sedikit. Ya. Kemudian jadwal. Jadi ini jadwal kita dalam minggu pertama sampai minggu ke-16 ya. Kita lakukan ada kuliah bersama, kemudian block division. Ya, kemudian pada minggu selanjutnya, minggu kedua kita melaksanakan gambar kerja 3D. Jadi dari blok yang sudah dibagi tadi kita modelkan secara 3D. Kemudian kita list dari gambar kerja tadi, kita breakdown. Ya. Dari kapal kita breakdown menjadi sebuah material. Sehingga kita bisa dapatkan list of materialnya, jam orang, ya. Kemudian setelah minggu UTS, ya, minggu ke-9, kita masuk ke dalam diagram peluncuran. Ya. Performance diagram peluncuran, dan ada periode 1 dan periode 2. Nanti sering berjalannya kuliah, kita akan jelaskan satu persatu. Ya. Ini adalah terkait dengan jadwal kuliah kita. Kemudian penilaian, ya, penilaian kontrak kuliah kita. Jadi apa saja yang akan dinilai dalam kuliah ini, yaitu laporan dan perhitungan peluncuran kapal 30%. Kemudian ada pemahaman peluncuran kapal 15%, jadi ada laporannya, ada pemahaman. Jadi kita akan ada ujian. Ujiannya akan berupa interview ya, interview. Jadi oral ujian ya. Ujian lisan. Kemudian ada laporan dan perhitungan perencanaan dan penjaluran produksi kapal 30%. Ini yang paling besar bobotnya. Kemudian pemahaman. Ya, jadi ini adalah yang pemahaman, ini adalah ujian. Sedangkan yang laporan-laporannya adalah hasil drawing yang sudah kalian buat. Kemudian mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah apabila nilai total minimal ada 56. 56 itu C ya. Tapi masa mau kalian dapat C kan? Ya. Paling enggak ya minimal lah AB lah ya. AB. Kan kalau C sudah ini kan SKS-nya 4. Ini 4 SKS. Kalau C akan berdampak buruk ya bagi IPK kalian. Dan memenuhi persyaratan minimal kehadiran. Kalau di ITS ya minimal kehadiran adalah 85%. Ya. Kemudian selanjutnya ya, di materi minggu pertama ini ya kita akan berbicara terkait dengan product work breakdown structure. Ini adalah pengantar sebelum kita melakukan tugas pembagian blok kapal. Jadi kita mau membagi blok ini. Nah, pengantarnya adalah ini. Jadi karena ini adalah kuliah dari teknologi produksi kapal, sehingga saya perlu refresh ya, saya perlu menyampaikan terkait dengan ini. Karena sekarang saya tanya, dengan melihat kata ini product work breakdown structure, kira-kira apa di dalamnya ini? Kira-kira saja, nggak masalah. Dengan katanya saja produk dan work, silakan mungkin silakan bagi-bagi pekerjaan, oke. Sama bagi-bagi pekerjaan into small chunk, jadi lebih mudah gitu. Kemudian nanti dikompil, oke. Di bagi pekerjaan kemudian dikompil. Ada lagi yang menambahkan product work breakdown structure, oke. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nah,
Ini gambarannya ya. Jadi kita mau product work breakdown structure. Kita belajar di perkapalan. Produk kita apa? Produk kita adalah kapal. Ya. Kalau kita punya pabrik kursi, kita mau breakdown kursi ini, kita punya pabrik kursi, kita mau breakdown kursi ini. Kursi ini terdiri dari apa sih? Dia punya sandaran. Dia punya apa yang namanya? Dudukan, ya, spon. Dia punya fastening, screw. Dia punya bantalan dan sebagainya. Kerangka, spon, ya. Jadi apa saja yang ada di produk kita punya pabrik kursi ini ya. Nah, kita break. Nah, sama halnya dengan produk kita adalah kapal. Kita breakdown dia sampai bagian yang terkecil. Nah, ini contoh gambaran ya, ada kapal, kita breakdown, blok. Nah, saya buat animasi yang agak menarik lah daripada saya menunjukkan foto kapal kan. Nah, saya buat product work breakdown structure, ini ada kapal ya, kita pecah bloknya, ini ship hull, kita pecah jadi blok. Ini contoh satu blok dari kapal ya. Jadi kalau kalian pernah kerja praktek ya, kalian lihat blok. Nah, ini salah satu bagian dari blok. Kemudian blok ini dipecah. Ya, ada bagian dari sisi, ada bagian dari bottom ya. Nah, ini contoh bagian dari sisi. Dari sisi ini ya saya highlight. Nah, kemudian dari sisi ini kita pecah lagi. Ya, kita pecah. Sisi ini kita pecah lagi sampai menjadi raw material mentah yang mau kita beli. Nah, itu nanti akan kalian lakukan di dalam kuliah ini ya. Benar ya, gampang ya. Nah, ini contoh animasi sedikit ya. Nah, ini satu blok kapal. Ini blok kapal ya. Kan memanjang ya. Nah, kita pecah. Kita break. Kita mau dapatkan ini, plat ini, kita mau dapatkan orang, plat ya, profil ya. Ini konstruksi. Kalau orang-orang sipil ya, temboknya ya, lantainya, tapi kita bilang kapal ini, tengah laut ya. Nah, pengertian PWBS tadi ya, adalah komposisi atau pemecahan produk dari yang terbesar, produk akhir kita, hingga subproduk sampai komponen yang paling kecil. Nah, itu penjelasannya. Kemudian kita bilang namanya work breakdown structure. Jadi produk sekarang work ya, ada produk work, ada work sendiri. Adalah pembagian pemecahan pekerjaan ke dalam bagian lebih kecil hingga sampai pada level terkecil. Jadi kita membagi pekerjaan itu. Ya, jadi kita ada membagi produk, ada membagi pekerjaannya. Apa tujuannya? Yaitu pertama memastikan ruang lingkup pekerjaan proyek telah teridentifikasi secara lengkap, jelas dan komprehensif. Kemudian menjadi dasar penyusunan planning dan scheduling sesuai dengan hierarkinya. Jadi untuk penjadwalan, kemudian menjadi dasar penyusunan estimasi duit, biaya dan anggaran. Kita mau buat produk, kita butuh berapa sih buat kursi ini? Ya. Dan berapa yang mau kita jual? Kemudian menjadi dasar proses pengendalian, kontrol. Ya. Sampai sini nggak masalah ya. Nah, sekarang lagi, kenapa? Nah, tadi kita bilang 5M ya, itu kan secara teori. Sekarang kita bilang langsung detail saja. Kenapa diperlukan work breakdown structure? Ini kata kuncinya. To get resources and facilities. Nah, ini ada beberapa komponen. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan lebih detail dari 5M tadi? Apa saja di sini terkait dengan galangan kapal? Terkait dengan pembangunan kapal. Galangan. Jumlah orang. Pekerja. Jumlah alat. Jumlah material. Berapa biaya? Waktu. Caranya bagaimana? Kita lihat ya. Manpower. Berapa manpower yang kita butuhkan? Ya. Berapa material? Fabrication and assembly facilities. Fasilitas dari fabrikasi dan assembly-nya. Kemudian assembly area-nya. Luas area yang kita perlukan untuk blok-blok kita. Lifting, ya, lifting capacity. Ya. Kemudian time schedule, jadi jadwal, buffer area, ya, karena beberapa galangan kapal, ya, kalau pernah dengar ada namanya bottleneck ya, tapi kan kita tidak berharap produksi kita ada bottleneck. Ya, itu ada namanya buffer area, di mana satu produk kecil itu belum masuk ke dalam erection atau belum masuk ke dalam proses berikutnya, dia berhenti ya. Kita butuh ada namanya buffer area. Ya.
untuk menunggu. Misalnya ini blok ya, ini dia mau di join sini, tapi karena di sini pekerjaan belum selesai, dia harus menunggu. Ya, itu buffer area. Kita perlu dengan buffer area. Kemudian ada namanya building bird capacity. Berapa kapasitas building bird tadi? Kemudian waterfront, kemudian cost, berapa biayanya. Ya ini sebenarnya bisa dibalik. Ya, artinya ini bisa di breakdown untuk mendapatkan ini, atau ini di breakdown berdasarkan ini. Kita bisa breakdown ini berdasarkan apa yang kita punya. Apa yang kita punya, ini yang kita punya. Atau kita mau buat galangan, kita mau breakdown ini, ya kita butuh berapa ini. Ya. Ini seperti itu. Nah, ini contoh joint erection ketika di lapangan. Nah, ketika lihat seperti ini ya, seperti saya bilang tadi ke pertanyaan pertama tadi, ya, di galang kapal ini dia tidak mempunyai crane yang bisa mengangkat satu ring block seperti ini. Itu besarnya. Sehingga di posisi building bird ini di building bird ya, didudukan building bird ini, dia hanya bisa membawa bagian-bagian seperti ini, dipasang di sini. Dan itu galangannya. Jadi kita perkirakan berapa estimasi 1 ton blok ini. Kalau kita punya crane seperti itu atau kita mau sewa, ya, kita bisa menyatukan itu langsung di building bird. Ketika tidak punya fasilitas seperti itu, ya terbatas, ya kita bisa pecah lagi menjadi beberapa bagian. Nanti ini kan contoh realnya ya. Nanti ada animasinya gimana ini dia dipecah menjadi port side, starboard, center. Ya. Nah, ini contoh ya. Ini breakdown block, ini blok yang tadi ya. Cuma ini bagian bottom, bagian bawah ya. Breakdown tadi. Ya. Sorry. Ya, ini contoh kita mau breakdown ini berdasarkan fasilitas yang kita punya. Ya. Pada kenyataannya pada proyek itu galang kapal tidak punya fasilitas untuk mengangkut satu blok ini. Ya. Ini dia bisa menjadi beberapa part ya, daerah port side, starboard side, dan center. Ya, port side, starboard side, center. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan dari fasilitas kita, berdasarkan dari assembly area kita, bisa dari crane yang kita punya, kemudian berapa plat pasaran. Kita contoh di sini, center ini kita contoh ambil yang center tadi, kita break lagi yang center ini. Ya, kita mau cari butuh berapa piece part sini. Ya saya buatkan animasi ini supaya kita mudah ya dalam membayangkan bagaimana kita melakukan breakdown ini. Nah, ini ada bracket, ini bracket kita pecah, ini plat sisi, kemudian ada penegar, stiffener, ya, ada face ya, face manhole ya. Nah semuanya kita pecah lagi plat-plat tadi sampai menjadi material yang dapat kita beli, Ya. Kalau ini sampai menjadi piece part, ini piece partnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Dan nanti selainnya saya akan jelaskan tugas, ya. Ada tugas selainnya, ada tugas. Boleh tanya Silakan. terkait schedule tiap minggu yang tadi dijelaskan di awal itu, apakah nanti kita mengerjakan tugas secara individu ataukah nanti secara berkelompok? Baik, kaitannya dengan jadwal pengerjaan ada minggu keberapa sampai ke 16 ya. Baik ya. Jadi ada tugas. Jadi tugas utamanya yang adalah yang saya blognya. Jadi tugas yang dikerjakan adalah tugas individu ya, berdasarkan dari desain yang kalian buat ya, dari desain yang sudah kalian buat di desain konstruksi sebelumnya ya. Tapi itu akan dikerjakan bersama sesuai dengan bimbingan masing-masing dari dosen pembimbing masing-masing, karena kita mata kuliah PPK ini, jadi kita setelah kuliah kalian akan bimbingan pada dosen pembimbing masing-masing untuk asistensi, untuk menunjukkan progres pekerjaan ya, jadi berkelompok di situ tapi mengerjakan kapalnya sendiri ya, jadi tidak
tidak satu kapal dikerjakan untuk banyak orang, tapi mengerjakan kapalnya sendiri. Ya. Ya. Tugas pembagian blok pada kapal, block division ya. Nah ini gambar yang perlu kalian siapkan, gambar general arrangement dari tugas TM1 ya. Kemudian midship section ya, dan consultant profile dari tugas 2 ya. Tugas desain 2. Jadi ini desain kapal 1, ini desain kapal 2 ya, desain konstruksi kapal dan desain kapal. Ya, ini contoh celana kargo panjang sekian lebar, kemudian dia pecah blok di kargo menjadi 12 meter dan pecah blok di engine room menjadi 6 meter ya. Ya ini sebenarnya tergantung dari bagaimana kalian merencanakan itu ya. Apakah harus rakit sepenuhnya? Tidak. Kalau saya menyarankan lebih baik panjang bloknya sama 6 meter semua. Karena kalau kita mau beli plat yang 6 meter saja, lebih murah semuanya. Tapi karena kondisi tertentu ya, sehingga si perencana ini dia pakai kargo 12 meter yang engine room 6 meter. Karena biasanya kan engine room di sini kan konstruksinya lebih padat, ya lebih berat. Sehingga kalau dia pakai 12 meter, juga 12 meter sini tidak punya kapasitas keren yang mumpuni. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya akan masuk ke kahut. Ada pertanyaan terkait dengan tugas? Ada batas waktunya enggak, Pak? Batas waktu dari pengerjaan. Baik, saya ke jadwal ya, block division. Jadi kita sudah masuk minggu pertama ya, nanti minggu kedua, minggu ketiga kalian sudah harus masuk gambar kerja 3 dimensi. Artinya block division ini sudah selesai minggu ketiga. Minggu kedua artinya kalian punya waktu kan, minggu ketiga kita sudah beranjak ke gambar 3D. Ya, jadi jangan sampai terlambat. Ketika kalian terlambat di pertama, ya mohon maaf, kalian harus mengejar waktu sampai berakhirnya tugas ini sampai minggu ke-16. Ya. Jadi tolong dibuat semaksimal mungkin ya. Oke, sekarang saya akan memberikan kuis ya. Nanti ya ada sedikit souvenir ya. Itu buka puasa ya. Tapi satu-satu saja, nanti saya buka saja. Ya. Gimana nih? Silakan. Kahoot.it. Jadi kalian buka dulu Kahoot.it ya. Kahoot.it ya. Kalian buka Kahoot.it di dalam mobile gadget kalian, bisa pakai laptop, bisa pakai HP. Jadi ini sistemnya adalah ya, jadi sistemnya ini adalah menjawab pertanyaan. Ya. Kalau pertanyaan sama-sama benar, yang paling cepat itu yang poinnya lebih tinggi. Kelas start. Siap-siap. WBS setelah kita tadi ya. Apa kepanjangan dari PWBS? Apa PWBS? Salah. Iya benar. Product work breakdown structure ya. Masih ada yang menjawab product work breakdown shift ya. Breakdown shift ya. Jadi sebenarnya ya PWBS itu tidak hanya berlaku untuk kapal ya. Semua pekerjaan yang punya produk kita bisa sebutnya PWBS. Nah, karena kita produk kita kapal ya, kita bilang kapal tadi. Cuma yang benar adalah produk work breakdown structure. Oke, berikutnya. Ingat, jangan lupa jempolnya. Mantap ya. Yang memperhatikan kuliah pasti akan menjawab dengan baik ya. Tapi ini cepet-cepetan saja sebenarnya. Urutan produk work structure untuk satu produk kapal adalah yang menjawab 3 sip ya. Jadi breakdown tadi kita bilang breakdown ya, sip hal dulu, grand block
blok, panel pispart, dan raw material. Yang dua ini salah karena pispart dulu ya. Ya, pispart harusnya di akhir ya, harusnya blok dulu. Ya. Bisa di refresh kembali, nggak salah. Kita lihat siapa yang IB. Ini siapa sih? Imam Bayhaqi. Oh. Imam Bayhaqi ya. Luar biasa ini kalian. Kita lanjutkan soal berikutnya. Hanya 6 soal, tenang saja. WBS dilakukan dalam proses produksi kapal untuk mendapatkan kecuali. Tadi sudah ada ya. Untuk mendapatkan apa? Kecuali. Kecuali lokasi gerak kapal. Nah, manpower salah ya. Manpower dicari ya, dicari. Karena kita cari manpower. Lokasi kita nggak perlu cari lokasi karena kita sudah punya banyak kapal. Jadi, kalau kita bilang lokasi sudah beda lagi ya. Untuk kalian kita jalan beda lagi. Oke, next. Ya, tetap di puncak teratas IB ya. Merajai ya. Putih semakin Kupal. mengejar. Oke, kita ke soal berikutnya. Next, konsentrasi. Tahapan produksi kapal berdasarkan prinsip produksi structure yang benar adalah tahapannya ya. Tahapannya. Preparation, fabrication, sama assembly dan assembly erection. Yang hijau salah kenapa? Preparation, fabrication, nah, langsung grand assembly ya. Grand itu udah besar ya. Harusnya sub dulu ya, sub dulu kecil, baru assembly-nya baru grand assembly. Gak apa-apa, refresh. Belum ujian kan, ini baru kuis kan. Kalau udah ujian nggak boleh salah ya. Oh, ini baru kuis. IB tetap di puncak klasemen, dikejar oleh Wahyu. Pertanyaan nomor 5. Berikut merupakan aktivitas pada tahapan preparation. Kecuali sayang tidak ada nasi tumpeng di situ ya. Cepat sekali. Salah lagi udah. Welding, bicara welding ya. 2, apa yang 2? Soft priming ya. Ada soft priming ya. Kan ada persiapan tadi ya, ada blasting, pembersihan, soft priming agar dia tidak korosif. Kemudian ada stacking, pelurusan ketika dia akan di welding belum ada karena dia masih prepare, ya, masih berdoa aja, masih menyiapkan ya, belum welding ya, situmpengan belum ya. Next, siapa yang? Nah, Ibu tetap di puncak klasemen, Ali mulai mengejar, Wahyu tetap menduduki peringkat kedua. Nah, kita di last question. Dan poin terakhir. Berikut merupakan aktivitas pada tahapan fabrication. Kecuali fabrication. Kecuali apa? Salah lagi. Gak ada yang benar. Gak ada yang benar ya? Ya. Jadi nggak apa-apa. Ya. Ini kan evaluasi ya. Nanti ujian jangan sampai salah ya. Jadi fabrikasi itu pasti ada marking, cutting, bending karena dia mesti diproses. Joining itu welding. Welding dia belum ada prosesnya ketika assembly baru ada welding. Ya. Menarik sekali ya pertemuan kita hari ini ya. Kita lihat siapa menjadi puncak klasemen. Kita lihat di sini. Wali. Wahyu. Who is number 1? IB lah. Wah. Baik. Jadi ini souvenir ya. Jadi kita saya buka saja lah. Ini nanti satu. Satu lagi. Silakan. Jadi